Kita mulai saja langsung ke matriks dan operasi matriks ya. Yang pertama matriks. Contoh ada notasi huruf besar tebal misalnya A, B, dan C. Merupakan array dari bilangan, setiap bilangan disebut elemen matriks atau entry matriks ya. Ini ada bentuk umum matriksnya, contoh A, M kali N. M ini kita ketahui dulu adalah jumlah baris. Jumlah baris itu mendatar, dan N jumlah kolom. Jumlah kolom berarti vertikal ya, berarti ini baris ini kita sebut M, dan kolom ini kita sebut N. Sehingga M kali N merupakan ukuran matriks tersebut. Setiap elemen pada matriks ditandai letaknya dengan posisi atau nomor baris dan kolom. Misalnya A23 adalah elemen matriks pada baris kedua, kolom ketiga. Ini ada contoh matriks ukuran 3 kali 2. Misalnya, kita bilangnya dari baris dulu ya. Baris 1, 2, 3, 0, min 1, dan 4. Matriks ukuran 3 kali 2 berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Bagaimana kalau matriks ukuran 1 kali 4? Berarti barisnya 1, kolomnya ada 4. Matriks yang hanya terdiri atas satu baris disebut matriks baris atau vektor baris. Di sini adalah matriks ukuran 2 kali 1. Misalnya 1, 3. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Matriks yang hanya terdiri atas satu kolom disebut matriks kolom atau vektor kolom. Ini ada contoh lagi, matriks ukuran 3 kali 3. Matriks yang jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom yang disebut matriks bujur sangkar. Lanjut. Untuk mengakses elemen suatu matriks dapat digunakan notasi A, I, J. Artinya elemen matriks A baris ke I dan kolom ke J. Kita biasa selain menyebut baris dan kolom MN, kita juga biasa menyebut dengan I dan J. Ya. Ini ada contoh dengan notasi A, barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Elemen baris 1, kolom ke 4. Ini berarti ya, elemen baris 1, kolom ke 4 adalah A14, 4. Ya. Contoh lagi, elemen baris 3, baris ketiga, kolom ke 2. Berarti dia adalah 1. Pada matriks bujur sangkar, elemen di mana nomor baris sama dengan nomor kolom disebut elemen diagonal utama, yaitu A11, A22, A33, dan seterusnya. Ini ada ilustrasi. Dua buah matriks disebut sama jika ukuran keduanya sama dan elemen pada posisi yang bersesuaian juga sama. Misal matriks A dan B, matriks A dan B disebut sama jika ukurannya sama dan memenuhi A, I, J sama dengan B, I, J untuk semua I dan J. Jadi nanti pada operasi matriks, penjumlahan, pengurangan itu bisa dioperasikan apabila jumlah baris dan jumlah kolom contoh notasi A dan B sama. Ya. Kita masuk ke operasi matriksnya aja langsung. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. 2 atau lebih matriks dapat dikenakan operasi penjumlahan atau pengurangan jika ukurannya sama dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jika terdapat 2 matriks A dan B dengan ukuran yang sama, maka contoh nih ada notasi A dan B. Notasi A
baris pertama AB, baris kedua CD. Notasi B, baris pertama ada E, F, dan baris kedua ada G dan H. Apabila jumlah baris dan kolomnya sama, maka bisa dijumlahkan. Contoh, A tambah B, berarti langsung saja ya. A tambah C, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Begitupun operasi pengurangan, berarti A kurang C, B kurang F, C kurang G, dan D kurang H. Kita langsung aja ya masuk ke contoh penjumlahan matriks. Tentukan nilai A tambah B dan A kurang B. Di sini ada notasi A dengan matriks 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Begitupun dengan notasi B. Jadi langsung saja ya. A tambah B berarti pertama, baris pertama, kolom pertama, 2 tambah 7. Hasilnya 9. 4 tambah 8, hasilnya 12. 5 tambah 9, hasilnya 14. 1 tambah 1, hasilnya 2. 2 tambah 2, hasilnya 4. Dan 3 tambah 3, hasilnya 6. Begitupun dengan A kurang B. Langsung saja ya. 2 kurang 7 berarti min 5. 4 kurang 8 berarti min 4. 5 kurang 9 berarti min 4. Begitupun sampai ke baris kedua. Bagaimana untuk penjumlahan matriks? Gampang kan? Jadi lihat saja kalau misalnya jumlah atau tidak tipe matriksnya sama, itu bisa dijumlahkan ya. Ini ada contoh lagi nih. Ini ada notasi A matriks dengan 3 kali, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Notasi B sama, barisnya 3, kolomnya ada 4. Nah, yang C ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti yang bisa dijumlahkan yang mana? A dan B ya. Ini A tambah B dan A kurang B. Bisa ya? Jadi contoh nih, matriks A, notasi A kurang B. Berarti 2 dikurang min 4, berarti dia jadi plus ya. 2 dikurang min 4 jadi plus. 2 tambah 4, 6. Min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Begitupun seterusnya ya. Nih, contoh A tambah C tak terdefinisi. Mengapa? Karena jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. Begitupun seterusnya ya. Gampang deh kalau penjumlahan. Ini ada contoh lagi apabila kalian ada kasus soal seperti ini. Jadi langsung matriks dikali bilangan real ya. 2 ini bilangan real. Langsung saja kali masuk. 2 kali A berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Bilangan real min 1 kali B, berarti min 1 kali 0. 0 min 1 kali min 1 berarti plus 1. Min 1 kali 2 min 2. Min 1 kali 3 min 3. Min 1 kali 7 min 7. Min 1 kali min 5 plus 5. Kemudian ada lagi sepertiga C, berarti C bagi 3. 9 bagi 3, 3. Min 6 bagi 3, min 2. 3 bagi 3, 1.
3 bagi 3, 1, 0 bagi 3, ini tak terdefinisi atau kita lihat 0, 12 bagi 3, 4. Nah, contoh nih kita operasikan, gabungkan 2A dikurang B ditambah sepertiga C. Semua ini bisa dioperasikan. Kenapa? Karena jumlah baris dari notasi A, B, dan C sama ya. Jumlah baris, jumlah kolom, makanya bisa dijumlahkan. Kita cepat-cepat saja masuk ke perkalian matriks. Secara umum, ukuran dari hasil perkalian dua matriks dinyatakan pada persamaan di bawah ini. Jadi contoh A, M, N baris kali baris kolom dikali B, N, M sama dengan C, M kali M. Ya. Perhatikan perbedaan mana dua buah matriks yang dapat dikalikan dan mana dua buah matriks yang tidak dapat dikalikan. Ulasannya diberikan pada contoh perkalian dua matriks yang ada di bawah ini. Ini dikasih contoh dulu, dua matriks yang tidak dapat dikalikan. Kenapa? Di sini barisnya ada di sini kolomnya ada 3 dan di satunya barisnya cuma ada 2. Syarat untuk perkalian matriks itu adalah yang pertama, karena jumlah kolom pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris pada kolom kedua, maka dua buah matriks tersebut tidak dapat dikalikan. Jadi, di sini jumlah kolom pada contoh nih notasi A harus sama dengan jumlah baris di notasi B. Berarti kalau di notasi A ini tanpa memperhatikan barisnya, kalau di notasi B ini tanpa memperhatikan kolomnya. Jadi jumlah kolom di bagian kiri ini harus sama jumlah barisnya di bagian kanan, ya. Kalau ini otomatis tidak dapat dikalikan. Kenapa? Karena kolomnya ada 3. Sedangkan yang di samping sini barisnya ada 2. Berarti tidak bisa. Nah, contoh dua matriks yang dapat dikalikan. Ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Sama dengan jumlah baris yang di sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Yang intinya berarti ini A 4 kali 2, ini AB 2 kali 4. Berarti nanti menghasilkan matriks 2 kali 2. Jadi, matriks pertama pada contoh yang diberikan di atas memiliki jumlah kolom sebanyak 4 dan jumlah baris pada matriks kedua adalah 4. Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Hasil perkalian dua baris matriks ini adalah matriks dengan ukuran 2 kali 2. Berarti matriksnya menghasilkan 2 kali 2. Seperti yang di pertama ini, lihat. Baris kolom berarti AM dan BM menghasilkan CMM, ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Ini ada contoh perkalian 2 kali 2. Ingat ya, kalau perkalian matriks itu baris kali kolom. Beda tadi kalau sama operasi penjumlahan dan pengurangan itu harus yang sama posisinya. Kalau perkalian beda, harus baris kali kolom. Di sini contoh nih, ada 2 kali 2 dan 2 kali 2, pasti hasilnya adalah matriks 2 kali 2. A kali P ditambah B kali R. Kemudian selanjutnya lagi C kali P
ditambah D kali R. Langsung aja ya ke contoh soal. Di sini ada A sama dengan 3, 4, 1, 2 dan B 7, 5 dan 6, 4. Bisa dilihat, kita langsung saja berarti 3 kali 7 ditambah 4 kali 6. Hasilnya 21. Nah, baris kedua kolom pertama 1 kali 7 ditambah 2 kali 6. Ya. Kemudian yang mana lagi nih? 3 kali 5 ditambah 4 kali 4. Selanjutnya 1 kali 5 ditambah 2 kali 4. Hasilnya seperti ini. 45, 19, 31, dan 13. Nah, ini lebih kompleks lagi. Matriks 3 kali 3. Bisa dilihat ya, nanti dipelajari. Intinya mereka bisa dioperasikan apabila contoh notasi A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris notasi B ya. Itu saja, nanti kalian bisa lihat di sini sudah ada cara penyelesaiannya. Kita masuk ke transpose. Transpose suatu matriks didefinisikan sebagai suatu matriks baru yang diperoleh dari mengubah baris menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Jika terdapat matriks A, maka transpose matriks A ditulis sebagai A pangkat T dan elemen-elemennya didefinisikan. Ini ada contohnya ya. Jadi kalau ada contoh seperti ini, ditranspose, diputar baris menjadi kolom. Nih, baris pertama 10632 diputar ya menjadi kolom pertama 10632. Begitupun selanjutnya baris kedua menjadi kolom kedua. Mudah saja kok. Nah, ini ada contoh lagi nih. Contoh misalnya nih ada baris 2, 3 dirubah menjadi kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Ini juga C sama dengan 135, baris 135 ditranspose menjadi kolom ya, 135 dan seterusnya. Bisa ya? Jika matriks yang akan ditranspose adalah matriks berwujud sangkar, maka ada cara yang lebih cepat, terutama jika yang dilakukan dengan program komputer. Perhatikan bahwa elemen-elemen diagonal utama tidak berubah, berpindah tempat. Dengan cara ini, jumlah operasi pemindahan elemen matriks dalam rangka mencari transpose menjadi lebih sedikit, waktu eksekusi program lebih cepat. Sekian ya dari Ibu hari ini, nanti kita lanjut. Nanti di pertemuan selanjutnya baru Ibu kasih tugas ya. Selamat belajar.